Oke guys, kembali lagi dengan saya. Welcome to back to my channel. Saya Muhammad Eko Febrianto dengan NIM 143 ROR. Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang identifikasi segmentasi pasar dan target. Kemudian apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama, ada pengertian segmentasi pasar, dasar segmentasi pasar konsumen, dasar segmentasi pasar bisnis, kriteria segmentasi yang efektif, dan evaluasi seleksi pasar bisnis. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah proses pembagian pasar yang luas dan beragam menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik, kebutuhan, atau preferensi yang serupa. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk membantu perusahaan memahami kebutuhan spesifik dari setiap kelompok sehingga dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Di sini terdapat beberapa segmentasi pasar menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Gito Sudarso 2008, segmentasi pasar adalah usaha untuk mengelompokkan pasar dari yang bersifat heterogen menjadi bagian pasar yang memiliki sifat yang homogen. Kemudian menurut Armstrong 1997, segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar ke dalam kelompok pembeli berbeda yang mungkin menghendaki pemasaran atau produk terpisah. Menurut Hernawan Kertajaya, segmentasi pasar adalah sebuah metode memandang pasar secara kreatif untuk mengidentifikasi atau memanfaatkan peluang yang muncul di pasar. Selanjutnya kita masuk ke dasar segmentasi pasar konsumen. Segmentasi pasar konsumen merupakan strategi untuk memecah pasar menjadi kelompok-kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang berbeda. Nah, dasar segmentasi pasar konsumen ini terdiri dari 3 dasar. Yang pertama yaitu segmentasi demografis. Segmentasi pasar secara demografis yaitu meliputi jenis usia, jenis kelamin, tingkat pendekatan, tingkat pendidikan, dan agama. Nah, contohnya yaitu pada perusahaan kosmetik menargetkan produk khusus untuk wanita dari usia 20 sampai 35 tahun. Kemudian yaitu segmentasi geografis. Segmentasi geografi yakni membagi pasar ke dalam beberapa bagian geografi yang berbeda-beda seperti negara, negara bagian, wilayah, kota, dan desa. Nah, contohnya yaitu perusahaan pakaian yang menawarkan koleksi khusus untuk iklim dingin di daerah pegunungan. Kemudian yaitu segmentasi psikografi. Segmentasi psikografi ini membagi pasar berdasarkan aspek psikologi dan gaya hidup konsumen seperti kepribadian, gaya hidup, dan nilai kehidupan. Contohnya yaitu pada produk olahraga premium yang dapat ditargetkan untuk konsumen yang memiliki gaya hidup aktif dan sehat. Setelah membahas tentang dasar-dasar segmentasi konsumen, kita akan membahas tentang segmentasi values and lifestyle. Segmentasi ini merupakan segmentasi pasar yang dikembangkan untuk memahami perilaku konsumen berdasarkan psikografi yang mencakup nilai-nilai kepribadian, gaya hidup, dan motivasi. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh SRI Internasional yang dimana digunakan untuk membantu perusahaan mengidentifikasi kelompok konsumen yang berbeda berdasarkan kebutuhan, preferensi, dan pola keputusan mereka. Nah, adapun ciri-ciri value and lifestyle. Yang pertama ada innovators. Innovators ini meliputi percaya diri, menyukai hal-hal yang lebih baik. Kemudian ada survivors, yaitu membatasi konsumsi, peduli terhadap keamanan, dan loyal kepada merek. Ideal oriented. Ini terdapat meliputi 2 thinkers, yakni paham tentang hal yang bernilai. Believer, yakni orientasi kepada keluarga, suka menawar, yakni achievement oriented, meliputi achiever yakni peduli image, dan striver yakni peduli image dan pintar mengatur waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar segmentasi pasar bisnis. Segmentasi pasar bisnis merupakan proses memecah kelompok heterogen dari calon konsumen menjadi kelompok homogen atau yang lebih kecil. Segmentasi pasar bisnis juga bisa dilakukan dengan beberapa variabel sebagai berikut.
Untuk variabel yang pertama yaitu variabel demografi yang meliputi jenis industri, yakni perusahaan fokus pada industri tertentu. Kemudian ukuran, yaitu menargetkan ukuran berdasarkan skala produksinya. Kemudian lokasi, yaitu melayani perusahaan berdasarkan lokasi geografis tertentu. Kemudian yang nomor 2 yaitu jenis operasi. Di sini terdapat penggunaan teknologi. Perusahaan dengan teknologi seperti apa yang akan dilayani, kemudian tingkat penggunaan. Perusahaan dengan penggunaan produk dalam jumlah besar, sedang, sedikit, atau belum pernah menggunakan produk yang akan dilayani. Kemudian kebutuhan pelanggan. Perusahaan yang perlu banyak atau sedikit jasa penunjang yang akan dilayani. Kemudian yang nomor 3 yaitu pendekatan pembelian. Fungsi pendekatan pembelian dalam organisasi yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah akan melayani perusahaan yang mempunyai otoritas pembelian tersentral atau yang tidak. Kemudian struktur power, yakni untuk mengetahui apakah akan melayani perusahaan yang didominasi tim teknis, tim keuangan, atau tim mana. Kemudian hubungan pelanggan merupakan pengetahuan apakah akan melayani perusahaan yang sudah mempunyai hubungan erat saja atau perusahaan yang suka hubungan transaksional. Kemudian kebijakan pembelian, yaitu mengetahui apakah akan melayani perusahaan yang suka menggunakan leasing, kontrak jasa, atau lelang. Kemudian kriteria pembelian, yakni untuk mengetahui apakah akan melayani perusahaan yang lebih mengutamakan kualitas jasa atau harga. Kemudian yang nomor 4 yaitu faktor situasi. Faktor situasi ini meliputi urgensi atau urgensi untuk mengetahui apakah akan melayani perusahaan dengan kebutuhan yang mendesak, mendadak, rutin, atau yang lainnya. Kemudian meliputi kebutuhan spesifik, yakni fokus pada perusahaan yang perlu produk tertentu atau berbagai varian produk yang akan dijual. Kemudian ukuran pembelian, untuk mengetahui apakah melayani ukuran pembelian besar atau kecil. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu karakteristik individu. Karakteristik individu ini meliputi kesamaan penjual dan pembeli. Apakah akan melayani perusahaan yang mempunyai karakteristik dan values yang sama? Kemudian sikap terhadap resiko. Apakah akan melayani perusahaan yang suka resiko atau yang menghindari resiko? Kemudian loyalitas, apakah akan melayani perusahaan yang memperlihatkan loyalitas yang rendah atau yang tinggi. Kemudian terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum melakukan segmentasi pasar. Yang pertama yaitu survei stage. Survei stage merupakan tahap melakukan eksplorasi, baik melakukan focus group discussion atau wawancara beberapa kelompok konsumen yang bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Kemudian analisis stage merupakan tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei. Analisis dapat dilakukan dengan menerapkan analisis faktor untuk menelah variabel mana yang berkorelasi tinggi, lalu menerapkan analisis cluster untuk menciptakan atau mengetahui kelompok-kelompok pasar yang secara signifikan memiliki perbedaan karakteristik. Kemudian profiling stage. Profiling stage merupakan tahap mengidentifikasi profil masing-masing cluster yang terbentuk berdasarkan sikap, perilaku, demografi, psikografi, manfaat atau value yang diharapkan dari konsumen, yang kemudian masing-masing cluster diberi nama berdasarkan karakteristik yang menonjol. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap evaluasi dan seleksi segmen pasar. Kriteria segmentasi yang efektif, kriteria yang harus dipenuhi segmen pasar agar proses segmentasi pasar dapat dijalankan dengan efektif dan bermanfaat bagi perusahaan. Nah, antara lain yang pertama yaitu terukur atau measurable, yang artinya segmen pasar tersebut dapat diukur baik besarnya maupun luasnya serta daya beli segmen pasar tersebut.
Kemudian terjangkau atau aksesibel, artinya segmen pasar itu dapat dicapai sehingga dapat dilayani secara efektif. Kemudian substansial, dikatakan secara cukup luas ketika dapat menguntungkan bila akan dilayani. Kemudian actionable, semua program yang telah disusun untuk menarik dan melayani segmen pasar itu dapat efektif. Yang terakhir yaitu differentiable atau bisa dibedakan, yaitu segmen yang bisa dibedakan karakteristik dan mempunyai respon berbeda terhadap tawaran program pemasaran. Setelah melakukan seleksi terhadap setiap segmen, maka perusahaan bisa memutuskan memilih beberapa target. Nah, di sini terdapat pola target market. Yang pertama yaitu single segment concentration. Yang dimaksud ini merupakan proses memutuskan membuat satu produk untuk satu segmen. Kemudian yang kedua yaitu product specialization. Perusahaan memutuskan memasarkan satu produk pada berbagai macam segmen. Selanjutnya selective specialization. Perusahaan memutuskan memasarkan berbagai macam produk pada pasar terpilih. Kemudian yang terakhir yaitu market speculation. Perusahaan memutuskan membuat berbagai macam produk untuk segmen pasar tertentu. Terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Saya Muhammad Eko Fabrianto, pamit undur diri. See you next time.